He was a fantastic captain. But best player I've ever played with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fahmi Ridwan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alur cerita dari film dokumenter Class of 92. Ya, film Class of 92 ini menceritakan tentang 6 bocah seumuran yang datang dari latar belakang yang berbeda, bermain untuk satu batch yang sama dan merebut kejayaan dari tangan sang rival utama. Meski dunia sepak bola dipenuhi oleh berbagai kisah, sulit untuk menemukan narasi yang nyaris sempurna seperti Class of 92 ini. Tak heran jika kisah tentang Akademi Manchester United tahun 1992 ini diabadikan dalam bentuk film berformat dokumenter. Menggunakan konsep wawancara langsung dengan para pelaku, film ini juga mengisahkan kembali pertandingan bersejarah pada tahun 1999 yang dianggap sebagai puncak kesuksesan generasi tersebut. Ya, The Class of 92, demikian angkatan ini biasa dikenal. Bercerita tentang generasi emas yang lahir di tengah-tengah krisis ekonomi yang kala itu melanda negeri Ratu Elizabeth. Bagi Anda yang memang hobi sepak bola, hampir tak mungkin Anda tak mengenal keenam remaja yang dimaksud. David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, dan Paul Scholes. Tahun 1986, Sir Alex resmi menjadi pelatih dan manajer United. Dalam film ini juga menceritakan sedikit tentang sejarah Sir Matt Busby dan skuadnya di mana mereka mengalami kecelakaan pesawat di Munchen. Scene selanjutnya menampilkan profil setiap pemain dan momen besar yang terjadi pada pemain tersebut. Yang pertama adalah Ryan Giggs. Dan momen terbaiknya adalah gol saat melawan Arsenal dengan soloran dari tengah lapangan. Selanjutnya Phil Neville. Salah satu momen berkesan dari Phil Neville adalah bahwa dia pernah melakukan sebuah trik namun diejek oleh Beckham dan Roy Keane. Tidak banyak juga yang tahu bahwa generasi ini dulu banyak diremehkan. Pada satu tayangan Match of the Day, sebuah acara sepak bola di BBC, Alan Hansen melontarkan komentar, "Kamu tak bisa memenangkan apapun dengan memainkan bocah." Sesaat setelah United dikalahkan Aston Villa pada pembukaan Liga tahun 1995. Tapi bocah-bocah ini justru kemudian berjasa mengalahkan dominasi Liverpool, tim yang dibela oleh Alan Hansen selama 14 tahun. Kala itu pernyataan sang pundit juga langsung dibalas dengan 2 gelar juara pada musim yang sama. Meski berpusat pada 6 pemain tersebut, Class of 90 itu juga mengisahkan beberapa cerita yang jarang diketahui banyak orang terkait Manchester United pada era tersebut. Tidak ada yang menyangkal peran Sir Alex Ferguson dalam kesuksesan United. Namun siapa sangka bahwa ada sosok lain bernama Eric Harrison yang saat ini sudah tiada di balik karir Beckham dan kawan-kawan. Saat itu Eric dipercaya oleh Fergie untuk melatih tim junior Setan Merah. Dari tim junior tersebut lahirlah Class of 92 yang tidak hanya berdampak pada kejayaan bagi United, namun mereka juga jadi duta yang mengenalkan sepak bola Inggris ke berbagai belahan dunia. Apalagi jika menyebut nama David Beckham. Umat sepak bola mana yang tidak mengenalnya? Kepopuleran Beckham tercermin dalam satu bagian wawancara dalam film dengan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Blair menceritakan pengalamannya berkunjung ke sebuah sekolah kecil di Jepang. Kala itu Blair melihat anak-anak tersebut tak tertarik dengannya. Bahkan jika mereka diminta untuk menunjukkan Inggris di peta, Blair tidak yakin mereka mampu melakukannya. Tapi ekspresi mereka segera berubah ketika Blair menyebut nama David Beckham. Secara sekejap para bocah Jepang tersebut terlihat antusias saat diajak berbicara. Meski berjudul Class of 92, memang tak semua pemain pada angkatan itu diangkat kisahnya. Hanya 6 pemain saja yang diceritakan dalam film ini. Keenamnya dianggap sukses mengantarkan MU meraih treble winner pada musim 1998-1999 serta dinyatakan sah menjadi anggota Class of 92. Meski demikian, beberapa pemain lain juga turut hadir sebagai figuran dan tampil pada beberapa scene, misalnya saja Raphael Burke, Robbie Savage, John O'Kane, dan anggota-anggota akademi lainnya. Jika Anda adalah fans Manchester United, maka momen bahagia masa kejayaan seolah berputar kembali. Tidak peduli apakah pada masa itu Anda menjadi saksi mata atau hanya mendengar kehebatan generasi Beckham dari baca artikel atau menonton video.
Semangat Class of 90 itu sendiri terasa jadi obat yang pas untuk disaksikan oleh fans United sekarang. Apalagi jika semangat mendukung United sudah agak meredup jika melihat posisi mereka sekarang. Karena berformat dokumenter dan wawancara langsung, maka gambaran akan generasi ini dapat langsung terlihat. Suasana akrab dan penuh dengan canda tawa terlihat hampir sepanjang film. Menunjukkan bagaimana keakraban dan kekompakan tiap pemain. Ada juga kisah lain tentang para pemain anggota akademi yang tidak masuk dalam skuad Class of 92. Siapa yang kenal dengan Rafael Burke? Bahkan profilnya pun tidak tercantum dalam Wikipedia. Namun oleh Eric, sang pelatih junior, Burke dianggap sebagai calon pemain besar jika saja berkelakuan lebih baik. Pernyataan yang juga diamini sang pemain. Rafael Burke bercerita bahwa talentanya tidak kalah dengan Beckham atau Giggs. Hanya saja keduanya bekerja keras, berdedikasi dan berkorban banyak. Tentu suatu kalimat yang dapat dijadikan pelajaran jika ingin menjadi pemain besar. Jika Alex Ferguson mampu menciptakan generasi emas pada saat itu, bagaimana dengan sekarang? Apalagi setelah sang kreator resmi meninggalkan meja manajer dengan memutuskan pensiun pada tahun 2012. Sepak bola sekarang sepertinya tidak memberi ampun bagi tim yang sedang membangun kekuatan melalui pemain muda. Padahal Class of 90 itu bisa terbentuk karena dua resep, yaitu waktu dan minimnya sorotan dari media seperti saat ini. Gary Neville sendiri berujar bahwa tidak akan ada lagi generasi seperti ini pada masa-masa sekarang. 6 pemain muda dalam skuad yang dibangun sejak awal dan menghasilkan treble winner. Tampaknya tinggal nostalgia masa lalu yang dikenang lewat film. Sepak bola sekarang terlalu mengandalkan kekuatan keuangan yang serba instan. Seperti kalimat yang sangat umum didengar bahwa sesuatu yang melalui proses panjang akan berakhir lebih memuaskan. Tapi bisa jadi pernyataan tersebut adalah sebuah sindiran bagi sepak bola sekarang. Jika melihat bagaimana kekuatan-kekuatan besar finansial mengubah peta sepak bola. Ungkapan Gary pada penutupan film memang sedikit banyak menggambarkan superioritas Class of 92 pada saat itu. Meski terkesan agak sombong dan merasa dirinya bersama rekan-rekan lain adalah generasi terhebat dalam sepak bola, tapi jika mampu memenangkan treble bersama 5 teman saat memiliki rata-rata umur 24 tahun, sepak bola mana yang tak ingin sombong? Ya, demikianlah kisah film dari Class of 92 ini. Gimana menurut kawan-kawan semua? Nostalgia sekali ya. Apabila Anda pernah menjadi saksi mata dalam kejadian tersebut, ini sangat-sangat mengembalikan momen masa lalu Anda. Semoga menjadi pelajaran. Demikian saja dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Apabila kalian ingin kami mereview film lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.